Vitus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hello, welcome back to Vitus Talk. Saya Jeffrey yang akan membawakan Vitus Talk kali ini. Nah, Vitus Talk itu sudah banyak sekali episode membahas tentang security, AI, dan juga teknologi terkini. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang security, tapi kita akan mengupas lebih dalam dari sisi bagaimana peran Indonesia untuk mengembangkan security. Dan juga banyak sekali topik yang akan kita bahas. Kenapa? Karena mungkin dalam beberapa minggu terakhir kita juga mendengar banyak sekali tentang kejadian-kejadian di dunia teknologi yang berhubungan dengan keamanan data. Nah, kita akan membahas kali ini bersama dengan seorang pakar security dan juga founder Vaksin.com. Mari kita sambut Bapak Alfon. Selamat siang. Siang Pak Alfon. Selamat siang Jeffrey. Oke, sebelumnya selamat datang Pak di studio Vitus Talk. Terima kasih, studionya enak ini. Iya, thank you ya Pak. Mungkin di sini teman-teman kita nyebutnya kalau audiens kita Vitizen Pak. Oh, oke. Oke, jadi mungkin teman-teman Vitizen banyak yang belum kenal Bapak. Mungkin saya kasih kesempatan Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Oke, halo Vitizen. Saya Alfon Sonojaya. Saya suka bidang security. Jadi saya bergerak di bidang security sejak tahun 2000. Saya mendirikan Vaksin.com. Saat ini saya juga menjabat sebagai ketua Komtab, Komisi Tetap CAS, CSA, Cyber Security Awareness dari Aptiknas. Oke, kita mau bahas ini Pak, tren terakhir Pak yang lagi hits. Ada salah satu, ini mungkin saya kutip dari mungkin salah satu online media gitu, Indonesia bebas bea produk digital dan transfer data ke AS. Nah, Indonesia menyatakan komitmen untuk menghapus hambatan terhadap perdagangan digital, termasuk salah satunya mungkin menghapus tarif atas produk tidak berwujud, dan ini ada kalimat memastikan kebebasan transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Nah, itu kan jadi sebuah polemik istilahnya di umum bahwa, oh berarti Indonesia secara free dong ngasih gitu ke Amerika dan boleh mengolahnya. Nah, itu sebenarnya dari kacamata Bapak sendiri sebagai yang udah lama banget nih sebagai ya melihat security, teknologi cyber security lah istilahnya, atau teknologi security, memandang ini sebuah istilahnya kelalaian dari pemerintah kita atau membiarkan, atau bagaimana sih Pak? Maksudnya biar masyarakat juga dapat insight gitu loh. Ini sebenarnya kalau sudut pandang saya banyak positifnya juga, negatifnya juga ada. Oke. Ya kan? Jadi sebenarnya ini merupakan satu membuat landasan hukum yang kuat bagi transfer data. Jadi transfer data itu terjadi di seluruh dunia, antar negara tuh terjadi. Dan masyarakat memang khawatir, katanya data pribadi kita dijual, apalagi yang dijual nih sekarang data pribadi dijual gitu. Iya. Tetapi sebenarnya dalam kenyataannya itu malah memberikan landasan hukum untuk pengolahan data pribadi masyarakat yang tanpa perjanjian itu pun secara tidak langsung kita sudah memberikan data pribadi kita kepada Amerika. Jadi kita pakai Facebook, pakai Instagram, kita pakai Google Maps, itu data pribadi kita udah diberikan ke Amerika. Saya pakai Google Maps, sekarang saya udah nggak bisa lepas gitu loh. Yes. Terus saya pakai WhatsApp, saya nggak bisa lepas gitu loh. Dan untuk aplikasi itu berfungsi, mau nggak mau, saya mesti ngasih data pribadi saya. Jadi kalau WhatsApp dia tahu nomor saya, dia nggak tahu transaksi percakapan saya kan, dia enkripsi. Tetapi di luar itu banyak sekali yang dia tahu yang kita nggak sadari. Apa? Siapa teman saya aja. Iya, saya bergabung ke grup apa saja. Iya, dia nggak mungkin nggak tahu itu. Kenapa? Kalau nggak, dia gimana cara masukin saya ke grup yang saya mauin? Betul. Kadang ada kayak suggestion gitu kan, bingung kan, tiba-tiba muncul ini suggestionnya lah. Kenapa dia tahu gitu loh? Ya, jadi data pribadi kita sebenarnya udah di sana. Dan secara de facto Amerika memang menjadi penguasa aplikasi, khususnya FANG ya. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, terus ada Microsoft gitu, terutama itu. Nah, sebenarnya kalau dugaan aku ini merupakan tanda kutip ya, titipan dari FANG. Oke. Titipan dari FANG supaya mereka punya landasan hukum yang kuat, karena selama ini mereka kadang-kadang kalau lu jadi FANG lu pasti ragu-ragu, kok anytime nih bisa disikat nih. Nggak ada aturannya, terus lu ngolah data gua, terus ntar gua nggak kasih, lu nggak bisa jalan. Itu sempat kejadian di Australia dan di Kanada. Oke. Jadi Australia sempat sama Facebook bilang, kamu
keluarin informasi yang dari PES Australia gitu. Lalu kamu nggak bayar royalti, kamu harus bayar, dipaksa, ya kan? Akibatnya Facebooknya ngambek, ngelawan balik, semua informasi dari PES Australia diblok di Facebook, di Facebook sehingga nggak muncul. Akhirnya mereka malah kelabakan. Dan di Kanada juga kejadian, padahal itu negara tetangga. Hopengnya Amerika kan, betul, Australia juga hopengnya juga kan. Iya, satu grup. Dan mereka menekan dan sempat Google ngancem kita kalau kalian begini terlalu menekan kita matiin Maps nih gitu. Nah jadi berbalik, jadi masyarakatnya yang marah ke government-nya gitu. Nah mungkin belajar dari kasus-kasus ini, ada yang ketidakjelasan hukum ini, mereka ini salah satu poinnya gitu loh. Nah yang menariknya apa? Kita mungkin beranggapan bahwa Amerika negara maju, lalu perangkat hukumnya kuat gitu. Tapi asal kamu tahu, Amerika itu secara negara ya, tidak punya UU PDP. Ya, UU PDP yang kita sudah dari tahun 2000, awal tahun 2024 udah diresmikan, 22 udah kita bentuk, 2024 udah resmi. Udah resmi, betul. Nah, kayak kita sudah secara nggak langsung niru GDPR gitu. Betul, ya. Tetapi Amerika memiliki kekuatan di negara bagian. Salah satunya tuh di California, mereka tuh menjadi malah panutan dunia. Jadi perkembangan teknologi ke sana dan banyak standar di sana, standar HIPAA, standar PCI DSS, semua itu yang swasta, mereka kuat sekali. Tapi secara government mereka nggak ada, kalah dari Indonesia. Tetapi ada tetapinya, Indonesia boleh menang di aturan, tetapi Indonesia kalah di implementasi dan penegakan hukum. Jadi contohnya waktu kemarin, kebocoran data Amerika ada, Spring juga bocor. Facebook, Cambridge Analytica itu bocor. Di Indonesia juga banyak lah data-data bocor yang kita mau sebutin juga capek, banyak listnya. Tetapi di Amerika waktu contohnya si Cambridge Analytica, si Facebook, Zuckerberg digoreng di Kongres. Digoreng, ditelanjangin habis-habisan, terus habis itu didenda miliaran dolar, sehingga mereka terkapok-kapok. Nah hal itu nggak ada di Indonesia. Bukannya kalau, ini kita sedikit melompat sih Pak, kalau Bapak bilang di Indonesia, emang perangkat untuk menjalankan UU PDP kalau nggak salah kan harus ada komitenya, kalau nggak salah seingat saya ada atau apa, itu belum sama sekali terbentuk atau ada gitu atau gimana? Atau belum kelihatan hilalnya lah bercandanya gitu? Secara aturan kan 2024 udah diundangkan. Harusnya ada aturan turunannya. Iya, betul, aturan turunannya. Lalu ada lembaga PDP-nya. Ya memang sampai hari ini belum, itu yang memang menjadi PR yang terbesar lah, yang menjadi perhatian. Itu dulunya tuh sempat rame loh, kita waktu diundangkan tuh maunya ini di bawah presiden, terus pemerintah maunya di bawah Komdigi gitu. Akhirnya kelihatannya udah ini di bawah Komdigi. Tapi ya sampai hari ini juga lembaga PDP-nya belum terbentuk dan sekarang baru berasa manfaatnya bahwa kita nih ada perjanjian transfer data pribadi dengan Amerika, harusnya kan ada wasit, ada ngawasin lu transfer, lu salah gunakan nggak, lu bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengamanannya, lembaganya belum ada, itu masalahnya. Iya betul sih, karena sebenarnya, tapi di transfer itu bukan berarti data kita bisa dibuka kan Pak, maksudnya ketika kita lagi transfer data ke Amerika Serikat gitu, atau sebenarnya di Indonesia sendiri masih rentan. Sehingga dari masyarakat juga ada ketakutan ya data yang dikirim itu mungkin istilahnya kalau secara teknologi mungkin kita bahasnya belum terenkrip kah atau bagaimana gitu. Jadi jangan mengartikan transfer itu seperti dari Presiden Prabowo copy semua data dari Dukcapil taruh di hard disk dikasih ke Presiden Trump atau kasih ke Amerika, nggak begitu gitu. Itu benar-benar jadul banget otaknya gitu. Jadi transfer itu dengan kamu pakai aplikasi Google Maps, kamu pakai WhatsApp itu sudah terjadi transfer data pribadi. Karena kan kita juga istilahnya membebaskan mereka untuk taruh histori istilahnya chat kita, contoh histori pemakaian Maps kita juga nggak tahu kan sebenarnya di mana. Karena setelah Google belum bangun istilahnya data center untuk menyimpan ini di Indonesia. Nah itu dampak negatifnya tuh. Jadi dampak negatifnya bagi kita dengan secara legal data pribadi orang Indonesia boleh diolah di Amerika. Itu jadi tadinya yang perusahaan cloud-nya Amerika kalau mau mendapatkan backup, terus disimpan datanya di cloud-nya, secara ini harusnya dia punya data center di Indonesia. Tapi dengan ada aturan ini, jadi dia taruh di Amerika boleh. Sebenarnya itu kan dilema Pak.
Maksudnya kadang mungkin ketika, saya nggak tahu sih, saya juga, ya mungkin kita sama-sama di market juga melihat bahwa kadang kesiapan dari sisi kita untuk mengembangkan teknologi sendiri itu bagaimana sih? Maksudnya gini Pak, karena kan juga kita mungkin relate langsung ke Indonesia kan juga berusaha untuk tidak pro ke mungkin ke Amerika, pro China, mungkin istilah kerennya non-blok. Ya mungkin istilahnya non-blok gitu kan. Nah, tapi impact ke Indonesia sendiri itu bagaimana? Karena saya juga lihat di, ya ketemu customer segala macam, dari customer juga kadang dilema. Sebenarnya bukan istilahnya mungkin kalau tidak pakai produk sendiri itu tidak nasionalis, tapi kan dari sisi kita sendiri pengembangan teknologinya juga sekarang di posisi seperti apa gitu. Itu mungkin, itu yang jadikan dilema Pak. Kita mau mengembangkan, kadang juga tidak terlalu disupport sama government, karena kan kita juga butuh ketika mengembangkan sebuah teknologi yang mungkin istilahnya copycat dulu lah untuk awal, copy dulu, kita tiru. Tapi kan dari Indonesia sendiri juga kayak kurang, saya nggak tahu sih, ini mungkin asumsi gitu. Mungkin dari Bapak gimana gitu melihatnya? Ya, kurangnya dukungan dari komunitas dan pemerintah lah. Jadi kita punya saingannya WhatsApp, ada namanya Palapa. Oh iya, betul. Yang bikin itu Gilda sama Ono. Dan mereka ngotot banget, pokoknya lu mau hubungin gua ya, gua cuma ada di Palapa katanya. Gua nggak ada di WhatsApp. Itu harusnya government dukung gitu loh. Yeah. Dan secara teknis, Palapa itu servernya tuh di Indonesia gitu loh. Yeah. Jadi tuh pemerintah harusnya jauh lebih aman, mau ngapa-ngapain tuh tinggal lehernya Gildas sama Ono, tinggal cekeknya di depan mata lu gitu. Betul. Lo kalau WhatsApp lu mau ngapa-ngapain, kayak kepolisian Medan nih cerita kemarin. Mereka banyak kejahatan sekarang orang pakai WhatsApp nipu. Yang nipunya dia pinter, dia tahu bahwa kamu akan deteksi posisi aku dari seluler. Yeah. Jadi dia beli kartu prabayar, dia aktifin WhatsApp-nya, habis itu dia airplane mode, dia akses pakai WhatsApp web. Oh, dari komputer. Oke. Jadi dari WiFi kan. Yeah. Sehingga lalu dia nipu. Lalu ketika polisi dapat laporan dari masyarakat, nomor ini nipu, dia kontak provider. Ini nomor ini di mana? Kan ketahuan. Tapi itu last active location, dia udah airplane mode. Jadi dia pergi jauh gitu loh. Nah, sekarang mereka kalau mau ngelacak ini, yang punya data WhatsApp. Nah itu namanya kedaulatan data yang sebenarnya gitu loh. Yeah. Jadi mereka caranya gimana? Ini Polda di daerah Sumatera Utara mau nggak mau koordinasi dulu ke Polda di pusat. Betul. Dari pusat, oh kita nggak tahu kemana, cari dulu ke Komdigi. Dari Komdigi, lalu ada divisinya yang komunikasi, dari situ komunikasi ke WhatsApp. WhatsApp sini bilang, gua komunikasi lagi ke Amerika, gua minta izin lagi. Pas balik sampai ke Polda, seminggu lebih sebulan, orangnya udah kabur. Betul. Jadi itu yang perlu kita sadari. Nah kalau misalnya kita punya apa-apa, langsung kontak, langsung dapat gitu loh. Ya, nah, tapi ini solusinya kita memang dorong. Kalau bisa Komdigi minta ada satu konsol khusus tuh, tinggal masukin nomornya, dia dari IP berapa langsung ketahuan, bisa ditindak. Itu sih yang kita ini. Nah lalu soal non-blok ini, ya kita nggak bisa memungkiri bahwa hari ini tuh kita sudah hidup di global village. Walaupun itu kan waktu itu saya ingat waktu kuliah itu digaungkan oleh Amerika waktu Clinton ya kan, bahwa kita hidup di global village, jadi lu kalau cari yang paling efisien di mana lu produksi, maka semua produksi ke China. Ke China, betul. Lalu, tetapi hari ini berbalik, si Amerika nggak mau tarik balik, walaupun sebenarnya udah terlambat untuk banyak hal gitu loh. Nah, dan yang jadi masalah di internet ada yang lucu. Jadi kalau di Vegas, what happened in Vegas, stay in Vegas. Yes. Kalau internet ini, once it is in the internet, it is there forever gitu. Yes, betul. Sekali data bocor di sana selamanya kan. Nah, internet ini Amerika, mereka yang kuasai, mereka koordinatornya kan. Yeah. Mereka berikan ke seluruh dunia, mereka nggak bisa tarik balik lagi. Internet ini, mereka serahkan dan manfaatnya udah dirasakan. Dan sekarang semua orang yang tahu caranya bisa melakukan eksploitasi. Jadi kalau kita lihat di dunia ini yang resmi ya, ada 3 matra, angkatan darat, laut, udara. Betul. Ya kan, 3 angkatan. Sebenarnya udah ada, tapi ini belum resmi. Tapi orang udah mulai mengarah ke sana. Ada matra keempat, matra cyber. Oh iya. Matra keempat, dan matra kelima tuh matra luar angkasa gitu. Nah, matra cyber ini yang menarik. Jadi, karena ini sudah global village, kita kalau connect ke internet dan banyak faktor sudah
terhubung, banyak sektor sudah terhubung ke internet mengandalkan digitalisasi. Jadi kalau diserang di digitalisasinya, sektor realnya tuh bisa kena gitu. Nah, jadi kita perlu menguatkan matra cyber kita gitu loh. Di sini kalau secara umum, secara kasar ya, yang jago itu Amerika, China itu berdua lah, itu bersaing. Terus di luar itu ada Rusia, Israel, Korea Utara, dan yang menarik Iran. Mereka belajar. Mereka sebenarnya sebelumnya 10 tahun lalu jadi bulan-bulanannya Israel Amerika. Jadi kasusnya Stuxnet itu. Jadi program nuklir mereka diserang dengan virus, dan kelihatannya mereka berkembang dengan sangat cepat. Jadi yang perlu diperhitungkan itu adalah Iran dan Korea Utara. Nah, Indonesia ini sebenarnya secara potensi kita ini we have a lot of things, a lot of reason to be good gitu loh. Yes. Kenapa? Karena kita adalah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, pengakses internet nomor 4 terbesar di dunia gitu loh. Pengguna TikTok nomor 1 kayaknya, Pak. Dan Instagram kayak Pak. TikTok dan Instagram nomor 1 Pak kayaknya. Netizen ngamuk udah kamu mau negara manapun habis Pak sama kita, Pak. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita sadari, dan khusus untuk digitalisasi. Jadi kalau bisa, saran kita untuk yang digitalisasi, yang ngolah data lah, yang semua going digital, tolonglah utamakan yang milenial atau yang lebih muda. Jadi jangan dikasih ke baby boomers. Nah, gue juga bentar lagi masuk baby boomers. Baby boomersnya udahlah, ngurusin hal strategis saja. Kalau perlu, menikmati masa pensiun, lu goes aja, olahraga atau apa. Karena lu kalau digital susah ngikutin, ini cepat sekali perkembangan. Itu sih saran kita. Oke, menarik sih Pak. Cuman mungkin aku nggak karena politik, cuman ini juga karena buat teman-teman kita di Vitizen jadi berpikir gitu. Mungkin relate lagi ke pertanyaan pertama saya yang apa sih dampak dari tadi kebebasan data itu gitu. Dan mungkin lebih ke dampaknya sudah kita bahas, bagaimana dari mungkin kita sebagai pelaku industri teknologi gitu, dan juga yang pemakai teknologi digitalisasi itu menyikapinya. Apakah kita harus lebih aware lagi tentang data kita, atau ya melihat lagi istilahnya dari sisi keamanan datanya dan bagaimana gitu. Maksudnya dan juga relate juga bagaimana dari sisi pemerintahnya gitu. Misalnya kita bekerja sama dengan pemerintahnya gitu. Mungkin dari Bapak gimana gitu ngelihatnya gitu. Sebagai kita pelakunya. Soal security ya. Sebenarnya security is something not very difficult, not a secret, not very complicated. Technically is complicated, tetapi to be secure kamu nggak perlu complicated, yang perlu adalah disiplin. Oke. Jadi security itu kira-kira mirip dengan orang diet. Oke, orang diet. Orang diet itu tahu, lu kalau mau langsing, itu lu kalau bisa makan jangan terlalu banyak ngemil. Kalau bisa makan kurangin 2 hari sekali, kalau bisa lo omet, lu pasti bisa langsing. Jangan banyak makan gula, ya kan, karbohidrat kurangin, makan protein dan sejenisnya. Orang bisa coba jalanin itu, ya kan, tapi banyak yang jalanin itu berhasil 2 minggu, sebulan turun beratnya, tapi habis itu lupa lagi, balik lagi ke kebiasaan lama, balik lagi gitu. Security is like that. Jadi kamu mau aman, semua orang tahu. Kamu tinggal Google how to secure this ini. ISO 27001 ada semua lengkap. Lu tinggal cari mau ISO 27701, mau HIPAA, mau PCI DSS, lu tinggal Google semua ada gitu. Yang jadi masalah adalah lu bisa nggak ngejalanin itu dengan disiplin gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Dan kita lihat banyak lembaga yang gue udah ISO, gue udah PCI DSS, tapi bobol juga. Nah, perlu diaudit sebenarnya. Itu sebenarnya ISO-nya ISO-an atau ISO beneran. Karena ISO yang bener kan, yang berharga itu kayak ijazah ya. Ijazah kita sekolah 4 tahun, dapat ijazah. Itu kan dapat ilmunya selama 4 tahun. Tapi kan bisa juga kita bayar. Gue beli ijazah itu gitu loh. Ke universitas yang mau jual, ya kan. Nah, dengan ijazah itu ya gue dianggap sarjana, gue bisa ngelamar kerja gitu. Sama dengan ISO, tapi itu tidak menunjukkan kamu aman, tidak menunjukkan kamu ikutin standar. Jadi hal itu sebenarnya security is a habit. You have to change the habit, mengubah cara mengolah data, mengubah
cara pengguna komputer kamu men-treat bagaimana loginnya apa, itu memang butuh satu mengubah kebiasaan, dan yang satu hal yang penting itu sangat butuh dukungan dari top management. Oke, kalau dari saya juga setuju sih Pak, bahwa dukungan top manajemen itu juga penting gitu. Dalam apalagi untuk kayak kita yang mungkin teman-teman Vitizen juga yang di IT, atau juga mungkin teman-teman yang juga di level top manajemen juga mungkin perlu aware gitu, bahwa security tadi juga dijawab gitu, seperti habit ya, disiplin, bagaimana kita juga harus menjalankan itu ya sesuai dengan aturan yang ada, suka tidak suka. Karena kan balik lagi, kadang orang tuh melonggarkan security itu istilahnya sesederhana, misalkan contoh kalau kita misalkan di beberapa perusahaan kan ada mungkin aturan kalau kita mau masukin flash disk tidak bisa. Terus itu kan sebenarnya untuk menjaga tidak boleh ada celah data masuk atau keluar gitu. Iseng lah misalkan diupload lah Google Drive atau segala macam gitu kan, itu kan juga aturan-aturan yang memang perlu dibuat disiplin lah. Nah, mungkin saya ini agak lompat sedikit gitu karena tadi ada relate, tadi saya kan nyebut Indonesia itu yang non-block gitu kan. Dan juga tren itu kan 1 tahun terakhir security juga serangannya itu banyak banget gitu. Misalkan contohnya sangat tinggi kan, yang terekspos gitu kan. Apalagi tidak terekspos gitu kan, banyak sekali yang tidak terekspos. Nah itu bagaimana sebenarnya dari Indonesia itu harus mungkin secara bodohnya menyikapinya itu bagaimana? Apakah itu juga ngaruh ke politik yang terjadi gitu, misalnya yang kan kita juga tahu bahwa dari Amerika berseteru dengan China mungkin tidak perang secara senjata, tapi perangnya itu banyak dagang, ke cyber gitu kan segala macam gitu. Mungkin sesederhana saya juga melihat bagaimana China itu menggunakan quote-unquote ya, ini mungkin pendapat pribadi saya, menggunakan TikTok gitu kan. Ya walaupun tidak ada afiliasinya, itu menurut saya itu secara tidak langsung juga bisa digunakan oleh mungkin pembuat TikTok itu untuk data. Itu kan istilahnya collect data. Nah, Indonesia itu sendiri harus di posisi bagaimana gitu? Apakah akhirnya harus mengikuti atau tetap netral gitu? Akhirnya saya ya mungkin jadi kayak ya bingung aja gitu, Indonesia harusnya bagaimana gitu. Karena kan pasti akan relate juga ke kita sebagai pelakunya itu sendiri gitu kan, Pak. Mungkin dari Bapak ada? Kalau kan ada peribahasa, apa? Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah gitu kan. Gajahnya kan kita tahu ini dua. Satu penguasa hardware, satu penguasa software yang secara de facto. Jadi ya pelanduknya, kalau pelanduknya pinter ya dia minggir pas lagi diterjang, pas dia cari yang menang gitu kan. Kita belum tahu siapa yang menang. Tapi hari ini secara de facto kubu untuk hardware itu dikuasai Cina. Ya karena sebagai yang istilahnya yang pabrikan yang punya produsennya betul. Hardware itu China, software itu mayoritas lah, lebih dari 90% itu dikuasai Amerika. Beberapa hardware beberapa hardware inti seperti AI yang Nvidia itu masih Amerika, tapi di luar itu China. Dan kita ngomong soal security, jadi ada dua sisi sebenarnya. Kalau kita sebagai Indonesia, lalu katanya non-blok, ancamannya apa? Ancamannya double. Satu dari sisi hardware, satu dari sisi software. Kenapa? Karena yang kalau mudah sekali bagi kamu kalau produksi hardware, pemerintah bilang, tolong selipin ini. Ada chip kecil atau barang apa di dalam motherboard, atau ada kode apa diumpetin, it's very easy and very possible dari dunia security. Jadi kita perlu berasumsi bahwa semua hardware yang dibeli itu ada kemungkinan flow-nya. Mungkin juga dia belum selipin, dia bikin ada vulnerability, when it's needed, dia tinggal trigger. Itu yang secara hardware, kita perlu sadari. Betul. Jadi kalau kita pakai hardware, kita diancam oleh gajah yang A gitu. Nah kalau pakai software, sama, ini gajah B. Kenapa? Loh kita nggak mungkin lepas, kita pakai aplikasi ke aplikasinya Amerika gitu loh. Dan semua data itu larinya di relay ke Amerika. Jadi kamu pakai aplikasi di Amerika dan mereka ada Cloud Act. Sebenarnya kalau mau maksa pun bisa. Jadi secara Cloud Act dia bilang, Meta, kasih gue mau lihat data ini. Sebenarnya tanpa perjanjian dengan Indonesia, Amerika bisa lah dia mau data-data apapun dia bisa, karena memang itu faktanya. Jadi dua gajah yang lagi bertarung gini, kita mesti tahu kita pelanduk gitu. Tapi kita jangan jadi pelanduk yang bodoh gitu loh. Jadi kita perlu memainkan peranan yang strategis. Dan
hari ini ya kita lihat kita cukup strategis lah, tanda kutip ya, dari sisi persentase gitu, 19% gitu ya. Ya, betul. Kita nggak menang dari Eropa. Uni Eropa 15%, tapi itu kan sekutunya dia gitu loh. Iya, temannya lah, ya udah. Sekutunya aja dihajar 15%. Ya kan? Nah, kita bandingin, jangan sama Singapura jasa 10%, tapi negara lain jauh di atas kita gitu. Bahkan Vietnam itu 20%. Gitu. Walaupun 1% sebenarnya itu cuman. Nah, jadi ya kita memang harus pintar-pintar memainkan peran kita gitu loh. Dan ancamannya kita mesti tahu is real gitu loh. Hardware-nya dari China, software-nya dari Amerika, dan kita ada di tengah-tengah. Bagaimana menempatkan diri? Ya kita harus pintar-pintar, karena itu salah satunya kenapa lembaga PDP ini please secepat mungkin dibentuk dan awasi. Dan semua ini koridor hukum kok. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa Indonesia transfer data ke Amerika bebas transfer data, enggak. Semua harus mengikuti undang-undang. Jadi pemerintah mau transfer data pun itu ada undang-undang PDP-nya gitu. Jadi kalau melanggar dari undang-undang itu, mereka akan dapat masalah, bisa di pengadilan kita bisa tuntut, mereka bisa dihukum gitu loh. Nah, sebenarnya secara nggak langsung yang Indonesia mengakui Amerika selaras itu adalah salah satu persyaratannya di UU PDP. Satu, negaranya harus selaras gitu loh. Itu sebenarnya mau memenuhi itu supaya nggak bisa diperkarakan gitu loh. Nah, itu yang perlu kita sadari. Oke, menarik nih, karena jadi relate juga gitu. Tadi undang-undang PDP juga, dan juga tadi relate ke kita. Ini ada dua gajah bertarung gitu kan, kita di tengah-tengah nih kan. Tapi jangan jadi orang yang pelatok yang bodoh istilahnya kan, kayak yang jadi kegencet. Tapi sebenarnya Indonesia juga sudah berhasil, jadi istilahnya yang tarif kemarin istilahnya ya mungkin tidak sepenuhnya Indonesia akan istilahnya menang gitu kan, tapi kan istilahnya akan terjadi negosiasi yang cukup ketat, dan ini mungkin hasil negosiasi di mana bahwa lebih baik ada ada dasarnya di mana data kita dikirim ke Amerika, yaitu kan secara keamanan data. Itu saling ngawasin juga. Saling ngawasin kan, jadinya kan dari sisi kita, kita sadar kita harus kirim nih istilahnya gitu kan. Dari Amerika juga sadar, tapi kita sebenarnya udah punya landasan yang baik, itu adalah dengan PDP itu. Tapi memang istilahnya lembaga dari PDP itu tuh yang memang dari sekarang sampai itu sekarang sentral, posisinya sentral kalau jadi, betul. Ya, tapi belum sampai sekarang juga belum kelihatan wujudnya gitu. Dari Bapak sendiri juga mungkin kan Bapak sering dipanggil sama pemerintahan, juga belum ada istilahnya diskusi detail gitu bagaimana lembaga itu berdiri, itu belum ada ya Pak sampai sekarang. Ya, menurut informasi ini sedang dengan adanya negosiasi perjanjian ini, kelihatannya langsung prioritasnya naik, dan kita harapkan sih bisa cepat terbentuk lah dan bisa melindungi datanya orang Indonesia. Itu sih kita benar-benar sangat berharap dan kita dukung. Oke. Nah, tapi mungkin sedikit kebayangnya gini Pak, dari Bapak sendiri secara pengalaman sebenarnya dari level security-nya kita, mungkin dari level data lah Pak, data security-nya kita, itu tuh sekarang di posisi yang seperti apa sih Pak? Maksudnya untuk mostly general, kayak mau baik itu secara istilahnya retail gitu, maksudnya secara awam, atau mungkin secara dari sisi mungkin organisasi perusahaan gitu. Kita tuh sebenarnya di level seperti apa sih Pak? Apa mungkin Bapak punya insight nggak? Bisa compare dengan negara lain, atau dari riset sendiri gitu, compare dengan mungkin survei tertentu? Tergantung gitu. sektornya. Kalau sektor swasta yang persaingan yang ketat, contohnya FSI lah, ya kan? Iya, FSI. Itu kita termasuk yang cukup baik. Di Indonesia berarti semua itu sudah sangat cukup baik. Cukup baik dan nggak kalah. Bahkan lucunya, kalau ada bank yang bisa survive di Indonesia dengan ancaman fraud yang jauh lebih besar dari negara lain, contohnya Singapura, Malaysia. Sebenarnya banknya akan lebih jago. Karena ancamannya lebih tinggi. Dan di sini penegakan hukumnya relatif lebih longgar dan penjahatnya banyak gitu. Jadi banknya yang kreatif muter otak gitu loh. Sedangkan di luar, di Singapura, di Malaysia, secara nggak langsung penegakan hukum udah kuat. Polisinya udah galak. Terus eksploitasi data kependudukan, data pribadi lebih sedikit dari Indonesia. Sebenarnya lebih manja lah bank di luar. Bank di sini kalau saya bilang big five-nya itu kalau ditaruh di luar akan survive, dan yang luar ke sini yang nggak akan survive saya bilang.
Yang luar ke sini akan bingung ya. Ini kenapa nih bisa gitu? Mungkin di negara gua aman kok sekarang di sini bisa bobol gitu. Iya, bisa bobol. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung itu kalau di sektor swasta. Oke. Nah, itu kita cukup kuat, tapi sektor swasta tertentu yang digitalisasinya masif dan memang kritikal, khususnya di perbankan. Lalu di beberapa startup lah, startup gede, tapi yang sekarang udah dijual-jualin keluar ya, itu juga mereka not bad lah. Tetapi yang jadi masalah, kita harus jujur, banyak di badan publik, lembaga pemerintah. Nah, itu pengelolaan datanya harus banyak belajar. Jadi kita berkali-kali bocor, dan yang jadi masalah ya karena yang tadi, yang pengelola datanya ini kurang menyadari, kurang memiliki skill, lalu mereka waktu ada proyek, semua berebut ingin mendapatkan hak mengelola data. Oke. Karena ada anggaran, kita harus jujur melihat ini, ya kan. Lalu ketika dijalankan, karena motivasinya anggaran, bukan motivasi untuk memberikan layanan yang baik, memberikan produk yang baik, supaya masyarakat bisa dilayani dengan baik, lebih cepat gitu. Kalau motivasinya itu, lalu mereka akan amankan nih apa yang kita perlu lakukan untuk amankan. Tapi motivasinya gimana cara gue bisa dapat anggaran sebesar ini, semakin besar makin bagus, lalu dapat manfaatnya gitu. Yeah. Nah, lalu motivasi ini yang perlu diubah gitu loh. Ini yang perlu kita harus jujur pada diri kita sendiri juga bahwa itu terjadi di Indonesia. Jadi ngolah data itu di Indonesia dianggap berkah, dieksploitasi, dapat manfaatnya, udah bodo amat akibatnya. Harusnya itu amanah, itu ada tanggung jawab yang kamu berikan. Kenapa? Karena kalau kamu ngelola data, kalau data itu bocor, yang menderita siapa? Apakah kamu bilang lembaga publiknya yang menderita? Iya. Dia paling menderita bukan karena menderita, dia paling malu betul. Yang paling menderita itu pemilik data. Pemilik data, ya kita sendiri sebenarnya. Masyarakat yang menderita. Iya. Jadi pengelola data cuma dapat malu, kamu jangan merasa menderita deh gitu loh. Kamu tuh malu gitu loh, bukan menderita. Yang menderita kita nih sekarang sudah dieksploitasi. Gimana cara kita eksploitasi? Kita udah terbiasa orang nipu, orang telemarketer, debt collector, tahu-tahu KTP-ku jadi pinjol atau apa. Sering tuh Pak. Itu kalau orang Jepang kesini bisa nangis-nangis digituin gitu. Mereka nggak bakal kena seperti itu gitu loh. Jadi kita udah terbiasa dan ya kita harus menyesuaikan diri ya di badan-badan lembaga yang mengelola datanya kurang baik ya perlu banyak belajar lah. Iya. Sebenarnya banyak sih Pak kalau bilang banyak belajar, saya jadi kepikiran. Yang tadi Bapak sempat ngomong kita istilahnya untuk penipuan bentuk digital itu makin unik-unik gitu kan. Bahkan ada yang bisa sampai di level SMS-nya pun dari bank resmi. Iya, jago banget, makin pinter. Makin pinter gitu kan. Itu jago banget sehingga saya kayak kalau mungkin di level saya aja tuh bisa kesaru. Saya lagi mikir gimana, maksudnya ini jadi sangat kompleks sekali bagaimana istilahnya memulihkannya, sangat kompleks. Kenapa? Karena dari level mungkin kita aja yang mungkin kita Pak yang udah sering teknologi, kita aja bisa kadang kesaru SMS-nya dari bank ini, wah terpercaya nih, kita iseng kita klik kan, oh apalagi kalimatnya gitu kan, itu kan udah sebuah teknologi yang menurut saya kayak 2-3 tahun yang lalu itu tidak mungkin terjadi, ya kan, sekarang makin itu mudah sekali. Ya, betul Pak, saya juga setuju. Bank di tempat kita sebenarnya harus lebih kreatif lagi. Lebih jago. Lebih jago. Kenapa? Karena mungkin penjahatnya jauh lebih kreatif ya kan. Bisa dia mungkin, saya nggak tahu mungkin di backend teknologi dia sadap lah. Istilahnya BTS-nya. BTS palsu. BTS palsunya disadap supaya kita dapat SMS-nya. SMS-nya dia bikin, pokoknya segala macam gitu. Bahkan saking kreatifnya mungkin salah satu di bank yang ya tadi yang Big Five itu bikin iklannya juga harus lebih kreatif lagi. Ya kan Bapak tahu kan Pak iklannya pakai gimana kan? Kalau nggak tahu jangan kasih tahu gitu kan? Iya kan? Nah dari semua itu sebenarnya berarti dari pemerintah pun juga harus aware gitu kan? Berarti kan bagaimana serangan itu terinvolve juga itu nanti kita belum lagi bahas dengan AI, ya kan? Karena AI itu adalah sebuah tools. Istilahnya saya masih menganggap itu sebuah tools yang bisa memudahkan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Karena kan zaman berubah. Dulu kita ngomongin Google, ya dulu mungkin ada istilahnya zaman searching. Ya kan kita searching, kita istilahnya kerennya googling. Sekarang kan ada zaman kita pakai prompting. Istilahnya kan gitu kan di AI kita prompting. Kita juga pakai dari AI itu bagaimana bisa jadi pakai baik,
bisa juga pakai buruk. Iya. Betul kan Pak? Nah, itu kalau saya jadi berpikir gitu, saya juga butuh insight sih dari Bapak, dari segala macam evolusi yang terjadi gitu kan. Nah, dari Bapak sendiri tuh mungkin ada nggak sih untuk bisa ngasih kita kayak, ya mungkin tadi udah banyak gitu Pak, mungkin ini udah masuk ke belakang-belakang di mana mungkin back to pertanyaan basic, what should we do gitu dengan keadaan segini kompleksnya gitu, dengan apa yang terjadi gitu, dan juga posisi Indonesia yang kita juga sudah tahu kita non-blok gitu kan. Bagaimana gitu akhirnya kita lebih awareness gitu, terutama related ke akhirnya dunia bisnis gitu. Bagaimana gitu Pak? AI itu kayak pisau lah ya. Kayak pisau, oke. Kayak pisau. Kalau kamu kasih Davina, dia masak buat kamu. Oh iya, buat betul. motong. Yes. Ya kan? Buat ini. Kamu kasih ke preman di Pulau Gadung, nah dia buat nodong. Yes. Bukan salah pisaunya, bukan salah AI-nya. Isu yang penting untuk Indonesia adalah kan banyak negara jadi ingin membatasi AI. Memang ya ini menjadi dua sisi mata pedang yang tergantung siapa yang paling jago mainin pedang ini, itu yang menang. Ya itu pedangnya.